Halo, perkenalkan saya Nuraini Octavia, mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas pajak karbon Indonesia sebagai kasus transfer kebijakan. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki komitmen internasional dan landasan regulasi yang jelas. Namun, di sisi lain, implementasinya masih membuat instrumen ini belum berjalan secara optimal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi dasar hukum pajak karbon di Indonesia. Komitmen pengurangan emisi sebesar 29% dengan upaya mandiri pada 2030 sudah tertuang dalam Nationally Determined Contribution sejak 2015. 5 tahun berselang, instrumen fiskal yang sudah memiliki dasar hukum itu masih belum berjalan. Pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah pajak karbon perlu diterapkan. Menurut laporan Effective Carbon Rates yang diterbitkan Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2025 dengan basis data 2023, lebih dari 50 negara telah menerapkan instrumen carbon pricing, termasuk Kolombia, Chili, dan Singapura. Pertanyaannya adalah, mengapa instrumen yang sudah diterapkan di berbagai konteks justru tidak bisa berjalan di Indonesia? Pajak karbon Indonesia tidak lahir dari inisiatif domestik murni. Ini merupakan hasil transfer dari iklim internasional. Tekanannya datang dari 3 arah. Paris Agreement yang disepakati pada 2015, tekanan pembiayaan World Bank, dan mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan yang diterapkan Uni Eropa. Mekanisme terakhir ini akan mengenakan pungutan tambahan pada produk ekspor Indonesia apabila tidak ada harga karbon domestik yang berlaku. Menggunakan kerangka analisis Evans, transfer ini dapat dikategorikan sebagai coercive transfer. Agen transfernya adalah United Nations Framework Convention on Climate Change, World Bank, dan Uni Eropa. Bentuknya koersif karena didorong tekanan regulasi eksternal, bukan inisiatif domestik. Hasilnya tercermin dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025. Faktanya berbicara sendiri. Pajak karbon seharusnya berlaku April 2022, ditunda. Juli 2022, ditunda kembali. Sepanjang 2023 dan 2024, hanya berjalan dalam skema uji coba bursa karbon yang terbatas. Pada 2025, ditunda lagi. Hingga 2026, implementasi pajak karbon masih terbatas pada skema cap and tax di sektor pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Sementara perluasan ke sektor lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum terrealisasi. Ada 3 hambatan struktural di balik penundaan berulang ini. Pertama, sistem pemantauan pelaporan dan verifikasi emisi belum andal dan terintegrasi. Kedua, resistensi industri energi fosil yang terorganisir dan konsisten. Ketiga, tarif minimum pajak karbon Indonesia hanya Rp30.000 per ton Singapura. Kini menerapkan tarif $45 Singapura per ton pada 2026. Swedia menerapkan tarif €138 per ton pada 2026. Garcia Zamor dalam Verasmen mencatat bahwa hambatan implementasi kebijakan di negara berkembang bersumber dari 3 hal yang saling terkait. Kapasitas kelembagaan yang lemah, resistensi aktor domestik, dan ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan kondisi lokal. Kasus pajak karbon Indonesia memperlihatkan ketiga hambatan tersebut secara bersamaan. Dari analisis hambatan tersebut, 3 rekomendasi berikut merupakan prioritas yang paling mendesak. Rekomendasi pertama, bangun sistem pemantauan pelaporan dan verifikasi emisi yang terintegrasi lintas kementerian. Saat ini, sistem tersebut berjalan terpisah di Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Integrasi ketiga sistem ini adalah prasyarat teknis yang tidak bisa dilewati. Korea Selatan menjadi benchmark yang relevan. Mereka membangun sistem pemantauan emisi terpusat selama 5 tahun sebelum meluncurkan sistem perdagangan emisi pada 2015.
Hasilnya jauh lebih terukur dibanding pendekatan Indonesia yang meluncurkan instrumen tanpa infrastruktur verifikasi yang memadai. Rekomendasi kedua, tetapkan kenaikan tarif yang terukur, transparan, dan mengikat secara regulasi. Tarif Rp30.000 per ton tidak cukup untuk mengubah kalkulasi investasi industri. Bagi Indonesia, kenaikan tarif secara bertahap dengan jadwal yang mengikat secara regulasi adalah langkah yang paling mendesak. Institut Studi Energi Esensial dalam laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2024 menekankan perlunya roadmap kenaikan tarif dengan tonggak dan target yang jelas untuk setiap penyesuaian. Kepastian jadwal kenaikan jauh lebih menentukan dibanding besaran tarif awal. Rekomendasi ketiga, alokasikan penerimaan pajak karbon secara transparan untuk mendukung transisi yang berkeadilan. Penerimaan ini perlu dikembalikan dalam dua bentuk. Subsidi transisi energi bagi industri kecil yang menengah yang terdampak langsung, serta program reskilling bagi tenaga kerja di sektor energi fosil yang akan kehilangan sumber penghidupan dalam proses transisi. Skema revenue recycling yang transparan dan terukur adalah cara paling langsung untuk membangun legitimasi tersebut. Insentif harus dikondisikan pada kinerja nyata dalam pengurangan emisi, bukan pada intensitas lobi. Evans berargumen bahwa yang membedakan transfer kebijakan yang berhasil dari yang gagal bukan kualitas undang-undangnya, melainkan keseriusan negara penerima dalam belajar dari pengalaman negara yang lebih dahulu mengimplementasikannya. Indonesia memiliki dasar hukum, memiliki komitmen internasional, dan memiliki data komparatif yang memadai. Satu hal yang belum hadir adalah komitmen kelembagaan untuk menjalankan kebijakan ini secara berkelanjutan. Tanpa itu, Carbon Tax Indonesia akan terus menjadi instrumen yang kuat secara normatif dan lemah secara implementasi. Analisis ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembangunan dan transfer kebijakan. Terima kasih kepada Dr. Visnu Juwono, Dr. Reza Faturrahman, dan Profesor Dr. Muhammad Nur Sadik selaku dosen pengampu.